Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Bagi kalian yang ingin membayar pokoknya saja di aplikasi pinjaman online ataupun ingin mencicil tagihannya di aplikasi pinjaman online, simak tutorialnya nanti di video ini. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu ya, agar kalian ini paham ya, agar kalian tidak salah untuk mengambil keputusan ataupun tidak salah langkah. Jadi perlu kalian simak baik-baik pemahaman sebelumnya dari saya sebelum nanti melihat tutorialnya untuk membayar pokok ataupun cara mencicil tagihannya di aplikasi pinjaman online. Nah, di sini yang pertama ya, ketika kalian ingin membayar pokoknya saja, ini khusus di aplikasi pinjaman online yang legal ya, aplikasi pinjaman yang legal. Adapun semi legal itu tidak masuk SLIK OJK ya, tidak masuk BI checking. Nah, ini khusus pinjaman yang legal, yang mana ketika kalian galbay, data kalian akan masuk ke SLIK OJK ya, seperti aplikasi Kredipo, Aku Laku ya. Pastinya kalian juga sudah tahu semua aplikasi yang masuk SLIK OJK ini aplikasi mana yang kena BI checking. Di sini contoh misalkan kalian ingin membayar pokoknya saja ya, ketika kalian galbay, kalian ada tagihan apapun ya, melalui WhatsApp ataupun telepon. Contoh kalian mempunyai tagihan di aplikasi Cairin contohnya. Nah, jadi abaikan saja ya, kalian tunggu, nanti juga mereka akan menawarkan untuk membayar pokoknya saja. Seperti foto yang akan saya tunjukkan di sini jelas ya. Jadi sebelumnya dia sudah menagih tetapi tidak direspon ya, sampai mungkin sudah bosan ya karena tidak ada respon ataupun tidak ada tanggapan. Dan pada akhirnya di sini Dise Cairin pun menawarkan untuk membayar pokoknya saja tanpa harus membayar denda ya. Sini jelas, nasabah Cairin, yuk selesaikan tagihan Anda hari ini di aplikasi Cairin hanya dengan membayar pokoknya saja tanpa harus membayar denda. Nah, ketika sudah ada penawaran seperti ini, kalian respon ya, dengan satu catatan, kalian membayarnya itu harus sesuai nomor virtual akun kalian ya. Nomor virtual akun kalian itu harus sesuai dengan nama kalian. Di luar itu jangan mau ya, takutnya nanti ada oknum. Nah, kalau misalkan si Disa ini sudah memberikan nomor virtual akun kalian sesuai dengan nama kalian, kalian tinggal lakukan untuk membayar pokoknya saja. Oke, itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kadang aplikasi ini beda-beda ya, ada yang tidak menawarkan seperti ini, membayar pokoknya saja. Contoh misalkan Kredipo, kalian ingin membayar pokoknya saja. Untuk langkah yang pertama ya, kalau kalian ingin cepat melakukan pembayaran pokoknya saja, silakan kalian komunikasikan dengan customernya ya. Kalaupun di situ masih dipersulit, kalian langsung datang ke kantornya saja untuk bertemu dengan head ataupun kepala bagian kantor Kredipo. Di situ kalian melakukan negosiasi bahwasanya kalian akan membayar pokoknya saja karena ketidaksanggupan kalian ya untuk melakukan pembayaran sesuai bunga ataupun denda yang ada. Itu pun harus didampingi dengan orang yang paham di bidang itu ya. Alternatif lainnya yaitu ketika kalian galbay di aplikasi Kredipo dan ingin mencicil ya ataupun bayar pokoknya saja, kalian tunggu galbay minimal 6 bulan ya, minimal 6 bulan. Ini pengalaman saya pribadi ya, kalian tunggu minimal 6 bulan. Kalau masih belum berubah ataupun belum hilang dendanya, kalian tunggu lagi, coba lagi nanti di 1 tahun ya. Pas galbay 1 tahun kalian coba login lagi. Kalau sudah hilang, contoh nih video yang akan saya tunjukkan, ini kebetulan real ya, video ini jelas. Nah, di sini statusnya juga terblokir sementara. Ini 0 angsuran ya teman-teman ya. Waktu itu mengambil tenor yang 12 bulan. Tetapi di sini keterangannya hanya menunggak 3 bulan ya, karena memang Kredipo ini sudah terverifikasi di OJK ya. Dalam waktu 90 hari itu tuh nggak boleh ditagih lagi. Nah, transaksinya juga jelas di tahun 2019. Berarti sudah bertahun-tahun ya. Nah, di sini menunggak keterangannya hanya 3 bulan dan tagihannya pun normal kembali ya, dendanya hilang, jadi kembali ke pokok, cuma hanya bunganya saja. Nah, ketika kalian ingin mencicil,
ataupun membayar pokoknya, kalian tinggal klik bayar saja di sini ya. Tinggal klik bayar saja. Usahakan memilih kode virtual akunnya yang BCA ya. Kalau untuk mencicil. Jadi contoh di sini 5.943. Kalian ingin mencicil 100.000 dulu, itu bisa ya. Dan tutorialnya sudah saya buatkan videonya. Kalian bisa cek di bawah deskripsi untuk linknya ya. Kalian cek aja di situ. Sudah saya buatkan sebelumnya videonya untuk mencicil tagihan di aplikasi Kredipo. Nah, jadi pada intinya, buat kalian yang ingin membayar pokoknya saja ataupun mencicil tagihannya di aplikasi pinjaman online, kalian harus menunggu sampai dendanya hilang sendiri ya. Jangan kalian baru galbay 7 hari, 15 hari kalian di situ sudah mulai mencicil. Karena kenapa? Percuma ya, karena dia akan terus bertambah dendanya. Tunggu sampai dendanya hilang sendiri ya. Tunggu sampai hilang dengan sendirinya. Nah, adapun saya pribadi, karena memang aplikasinya sudah tidak ada sekarang di Play Store ya, nama aplikasinya itu Dana Rupiah. Saya waktu itu di tahun 2017, waktu aplikasi Dana Rupiah ini masih ilegal ya, yang sering melakukan penyebaran data, saya pinjam di 2 juta ya, yang masuk ke rekening 1.600.000. Itu tahun 2017. Nah, ketika saya galbay, dan itu nggak saya bayar sama sekali. Nah, ketika saya login lagi, galbay di 3 bulan atau 4 bulan, itu tagihannya membengkak tiba-tiba menjadi 11 juta. Nah, setelah setahun kemudian saya coba login lagi ke aplikasi Dana Rupiah, akhirnya normal kembali ya. Di situ hanya tertera tagihan saya 2 juta rupiah. Jadi seperti itu buat teman-teman, bagi yang ingin membayar pokoknya saja ataupun ingin mencicil tagihannya di aplikasi pinjaman online, ya saya sarankan seperti itu yang sebelumnya tadi di awal sudah saya jelaskan. Tapi yang perlu kalian harus ketahui ya, bagi kalian yang ingin membayar pokoknya saja ataupun mencicil tagihannya, saya khususkan untuk aplikasi Kredipo, Aku Laku, Shopee PayLater. Intinya yang masuk slik OJK aja ya, yang masuk yang kena BI checking, yang saya sarankan itu. Kalau untuk aplikasi yang semi legal, yang tidak masuk slik OJK ataupun BI checking, hanya khusus Pusdapil, Pusat Fintech Lending, yang artinya itu jika kalian contoh kayak Rupiah Cepat nih, kan dia masuknya Pusdapil ya. Jadi ketika kalian galbay di Rupiah Cepat, itu kalian tidak akan bisa meminjam di aplikasi pinjaman online lainnya ya. Jadi tidak akan kena BI checking kalau yang khusus Pusdapil. Nah, saya sarankan jadi bayar pokoknya untuk aplikasi yang masuk ataupun kena BI checking saja ya. Di selebihnya itu jangan dibayar gitu. Oke, karena kalau seumpamanya kalian bayar, itu bukan solusi, nanti yang ada kalian terjerat lagi ya, nggak bisa putus sama pinjaman online. Nanti ketika punya rezeki ya, intinya jangan lupa kalian sisihkan aja yang sekiranya buat kebaikan, yang sekiranya bermanfaat ya. Jadi pada intinya aplikasi pinjaman online itu bukannya membantu, tetapi meresahkan ya sebenarnya gitu. Bukannya membantu tetapi meresahkan. Jadi makanya saya sarankan bagi kalian semua yang ingin membayar pokoknya saja ataupun mencicil tagihan di aplikasi pinjaman online ya, khusus aplikasi yang sudah terverifikasi di OJK seperti Aku Laku, Kredipo, Shopee PayLater ya. Selebihnya jangan kalian bayar karena memang itu sangat membahayakan ya. Takutnya nanti ketika kalian lunasi, kalian bayar, yang ada kalian terjerat lagi, tidak akan bisa putus hubungan, tidak akan bisa terlepas dari pinjaman online. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.